Ya, oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Hamdani Ari. Akhirnya setelah berbulan-bulan, tepatnya lebih kurang 3 bulan, mobil ini akhirnya bisa dipakai untuk sehari-hari dan saya juga sudah coba masuk tol. Dan kondisinya sekarang sudah aman. Hanya saja untuk spare partnya itu tidak ada di dealernya. Jadi kita harus pesan. Pesannya itu orang bengkelnya itu bilangnya cuma sebulan, tapi karena telat, kemarin sekitar hampir 3 bulanan baru spare partnya ada. Oke, apa aja spare partnya dan berapa total perbaikan untuk mobil ini? Tonton terus, jangan sampai di skip. Oke, yang pertama adalah selenoidnya. Nah, mobil ini tuh kemarin cuman bisa dipakai kisaran 40 km per jam. Kalau misalkan lebih dari itu, si transmisinya itu ngendet dan tiba-tiba berhenti. Jadi waktu itu kita cek dan ternyata selenoidnya rusak. Nah, selenoidnya itu harus pesan dulu dari Korea. Makanya untuk perbaikannya itu lama banget ya, 3 bulanan. Saya bawa ke mobil 88 karena ini mobil yang dijual di sana. Dan minta garansi, tapi ternyata garansinya itu khusus untuk mobil yang umurnya 10 tahun ke bawah. Dan mobil ini lebih dari itu karena ini mobil keluaran tahun 2007. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya adalah perbaikannya ditanggung kedua belah pihak, saya dan pihak mobil 88. Nah, untuk perbaikan selenoidnya di sini nggak disebutkan. Ini saya udah ada kwitansinya. Tapi di sini nggak disebutkan berapa harga dari si selenoidnya dan berapa jasanya. Cuman di sini sudah disatukan semuanya. Nah, di sini bisa dilihat ini biaya untuk perbaikan selenoidnya itu sebesar Rp5.500.000. Jadi saya bayar 50%-nya, jadi sekitar Rp2.750.000. Oke, harga segini itu untuk perbaikan di vendor mobil 88-nya ya, bukan di si bengkel resmi dari Hyundai-nya. Tapi ini bisa jadi informasi ya, kisaran segitulah kalau misalkan mobil Hyundai Avega kalian bermasalah di selenoidnya dan kemudian kalian harus menggantinya atau memperbaikinya. Kalau mobil Hyundai Avega kalian bermasalah pada timing beltnya, maka jasa perbaikannya sendiri itu adalah Rp429.000. Waktu itu stok timing beltnya nggak ada di bengkel resminya, maka saya beli di online. Jadi untuk harga timing belt setnya dan harga perbaikannya nanti saya cantumin di deskripsi aja. Kemudian karena waktu itu si switch power window-nya rusak ya, jadi tombolnya itu kayaknya patah di dalamnya, maka saya ganti. Dan harga dari switch power window-nya itu sendiri adalah Rp1.419.000. Untuk pemasangan switch power window-nya sendiri adalah Rp57.200. Karena mobil ini sering dipakai keliling-keliling dan waktu pertama ngeceknya itu emang nggak ada masalah. Cuman kesini-kesini tiba-tiba ada rembes oli dan lama-lama si rembesan olinya itu semakin lama semakin besar. Dan akhirnya seperti ini. Bisa kalian lihat ini oli semua dan ini oli matic dan oli mesinnya juga berkurang ya. Kemudian saya perbaiki seal crankshaftnya itu untuk jasanya sendiri adalah Rp1.344.000. Untuk harga seal crankshaftnya sendiri itu terbilang murah ya. Harganya cuma Rp57.000. Jadi memang lebih mahal untuk jasa perbaikannya daripada sealnya sendiri. Ini adalah total untuk perbaikan seal crankshaft kemarin yang saya lakukan itu totalnya adalah Rp1.544.000. Ini karena saya harus tambah 1 liter oli mesin dan 1 liter oli maticnya. Itu sudah ada gambaran kan bagaimana harga atau biaya dari perbaikan dari mulai seal crankshaftnya, kemudian perbaikan dari selenoid, juga untuk perbaikan di switch power window untuk Hyundai Avega ini. Hyundai Avega yang lama, yang tipenya yang liftback. So, sekarang kita review kembali dari awal. Berapa sih total perbaikan yang sudah saya keluarkan dimulai dari awal beli mobil ini kemudian sampai sekarang
sampai mobilnya benar-benar bisa jalan dengan aman di jalan. Total biaya yang sudah saya keluarkan adalah segini. Nah, untuk rinciannya saya akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Apa saja spare part yang sudah saya ganti dan apa saja modifikasi kecil-kecilan yang sudah saya lakukan pada mobil ini. Dari awal beli mobil ini sampai sekarang. Jadi mobil ini belum sepenuhnya diubah atau dimodifikasi. Jadi mungkin kedepannya saya akan buat konten untuk modifikasi mobil ini. Kalau misalkan saya punya rezeki lebih atau uang, saya akan menambahkan peredam suara dan peredam panas pada mobil ini supaya suara mesinnya atau suara knalpotnya itu nggak terlalu masuk ke dalam. Kemudian saya akan menambahkan cover untuk joknya. Kemudian saya akan mengganti kaca filmnya, karena kaca film yang sekarang itu tidak menangkal panas ya. Ini meskipun hitam tapi kalau misalkan kena sinar matahari tetap tembus, tetap silau dan juga panas. Dan nuansanya itu agak warm atau kekuning-kuningan. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan juga jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.